Assalamualaikum guys. So kali ini saya nggak ada review, nggak ada masak, saya hanya mau sharing. Tapi saya cerita menggunakan bahasa Indonesia ya guys, karena sangat banyak komentar di YouTube saya yang waktu itu journey tentang pembuatan bayi tabung atau waktu saya mengikuti program IVF bayi tabung ya, pembuatan bayi tabung. Eh, Lumayan banyak orang Indonesia yang tertarik karena mempunyai kasus yang sama seperti saya. Jadi di mana kawan-kawan di Indonesia itu dia ingin juga membuat bayi tabung yang kemungkinan 60% yang gagal. So di sini saya mau menceritakan saya pun uh, membuat program bayi tabung melalui kegagalan 2 kali ya. Oke, so kita mulai untuk ceritanya. Oke, anak saya yang melalui program IVF atau bayi tabung adalah yang bungsu, Ahmad Johansyah. Kenapa gitu? Karena anak yang pertama kan normal. Oke, so saya ceritakan satu persatu. Tapi kalau kalian mau detail, mau benar-benar tahu part 1, part 2, part 3, kalian boleh scroll di YouTube saya. Di situ ada betul-betul pengalamannya yang sangat detail. Yang ini saya mau singkatkan aja di satu video, sekalian saya mau kasih tipsnya gitu ya. Uh, Gimana cara melalui program bayi tabung daripada kegagalan hingga alhamdulillah sekarang berhasil. Oke. So, saya mau jelasin ke kalian dari awal kenapa saya ikut bayi tabung. Karena jaraknya anak saya yang nomor 1 ke yang nomor 2 itu lumayan jauh guys, 8 tahun. So, 8 tahun saya nunggu untuk mendapatkan buah hati yang kedua tuh tak kunjung datang gitu. Jadi umur kita pun makin bertambah. So, kita suami istri memutuskan untuk mencoba bayi tabung. Jadi setelah kita cek ke hospital, ke rumah sakit, kebetulan saya buat bayi tabung itu di Johor ya, di rumah sakit Johor Specialist Hospital ya. Oke. Kita konsultasi. So nanti yang pertama itu kita akan konsultasi dulu. Selesai konsultasi, dicek kesuburan suami istri gitu ya. Dan dokter itu menjelaskan bahwanya saya dan suami kedua-dua sehat gitu. Tapi kok kenapa ya gitu, lama banget nih 8 tahun gitu nggak dapet anak kedua. Karena guys, saya nggak pernah ikut perancang gitu loh, yang entah suntik, entah minum pil gitu, saya nggak pernah ikut sama sekali. Jadi 8 tahun memang pure kita nunggu kehadiran buah hati yang kedua gitu. Nah, karena dokter melihat suami istri ini sehat, jadi dokter itu menganjurkan untuk kita ikut IUI dulu sebelum IVF, oke ya. IVF itu ialah bayi tabung, IUI itu adalah inseminasi. Jadi dia lebih ringan nih berbanding bayi tabung, dari cara untuk kita prosesnya, dari cara biayanya gitu ya, semua itu di bawah bayi tabung. So saya yang pertama itu saya ikut IUI guys. IUI ini nggak ada untuk pengambilan telur gitu-gitu, nggak ada. Jadi dia hanya kasih kita obat, dan suntik pun nggak ada ya kalau IUI. Dia kasih kita minum obat untuk pembuahan telur. Setelah 1 minggu kalau nggak salah, kita akan datang lagi ke hospital untuk pengambilan sperma suami. Setelah itu sperma suami akan dimasukkan ke rahim kita, tapi dia bukan dimasukkan, dia hanya disemprotkan ya. Jadi spermanya itu tetap juga harus berjuang sendiri, ibaratnya gitu. Jadi si spermanya ini harus menembus dinding rahim dengan kemampuannya sendiri ya, bedanya seperti itu. Setelah itu kita dikasih waktu kurang lebih 2 minggu, apakah kita mens atau enggak ya. Jadi kalau kita mens berarti itu tandanya gagal. Setelah itu IUI ini ternyata saya tidak berhasil gitu, gagal. Dan kita konsultasi lagi. Setelah konsultasi lagi, dokter itu kata ya udah deh, kayaknya memang kita coba bayi tabung. Nah, di bayi tabung ini banyak banget suka dukanya guys, suka duka, udah kayak gitu. Perjuangan memang ya, mesti ya, dari faktor tenaga, keuangan, memang sangat 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 orang bilang banyak pengorbanan. Oke. So saya mau cerita dulu sama kalian. Untuk para ibu-ibu ya, atau pasangan yang lagi berjuang, jangan pernah putus asa.
Oh, jadi sedih. Jangan jangan pernah putus asa, jangan pernah putus asa guys, karena saya juga pernah melalui di momen-momen seperti kalian ya, yang lagi program mempunyai dua garis gitu ya ibaratnya. Jadi untuk bayi tabung itu kita mempunyai proses yang lumayan panjang guys. Kita nanti akan dibekalkan obat, udah kayak gitu kita harus injection ya, kita akan suntik sendiri gitu. Sebenarnya boleh disuntikan di rumah sakit, cuma dokter itu memberi pilihan uh, lebih bagus kalau kayak kita nyuntik sendiri. Karena apa? Karena kan nggak mungkin ya setiap hari kita mau ke rumah sakit hanya sekedar untuk nyuntikin perut gitu. Jadi Eee, kita nyuntik sendiri di rumah nih. Nah, untuk kalian tahu saya nih fobia sama jarum suntik. Jadi kalian boleh bayangin ya, saya takut jarum suntik, saya nih fobia sama jarum suntik, tapi saya harus melakukan itu demi adanya seorang buah hati gitu. Ini video saya juga saya simpan di sini untuk nanti anak bungsu saya ini besar 20 tahun ke depan gitu. Jadi dia bisa lihat journey parents-nya untuk mendapatkan dia seperti apa. Karena zaman sekarang ini udah nggak tabu ya guys gitu. Kalau zaman dulu mungkin yang kayak, ih bayi tabung berarti bukan anak bener dong, yang masih kayak tanda kutip gitu. Sedangkan semakin berlalunya zaman, kita semakin sudah bisa membuka pikiran kita apa itu arti bayi tabung. Ternyata memang bayi tabung itu memang real, anak kita hanya dibuahi di luar rahim seperti itu ya. Oke, untuk bayi tabung sendiri, nanti kita akan suntikan obat penyubur itu di bagian perut nih. Jadi contoh ini perut ya, dan ini misalnya udel kita, pusat kita. Jadi kita akan suntik di dua garis, dua jari sebelah kanan. Nanti dia akan muter tuh dua jari di bagian atas, bagian kiri, bagian bawah. Jadi dua jari setelah pusat gitu ya. Dan itu memang perut saya akan lebam. Efeknya perut akan jadi lebam gitu. Udah gitu banyak nih kejadian di saat saya mau nyuntik, loh kok tiba-tiba nggak bisa ditekan ya, ternyata saya belum masukin obatnya, atau di saat saya mau nyuntik itu tangan gemeter, tiba-tiba jarum suntiknya jatuh dan nancap ke kaki. Banyak sangat momen-momennya guys ya. Jadi Masya Allah banget, memang Masya Allah. Dan satu hal lagi yang harus kita tanemin di diri kita, dokter itu bukan Tuhan ya. Contoh kayak kejadian saya, dokter tuh sangat-sangat percaya diri guys, dokter tuh confident. Ini karena kebetulan dokter saya India, jadi mungkin beda kepercayaan ya sama kita gitu, yang mana kita muslim. Dokter itu sangat-sangat confident, dia bilang ini pasti jadi nih karena orang tuanya sehat, saya dan suami sehat gitu ya, jadi harusnya sih memang jadi ya katanya bayi tabung ini. Jadi di saat dia ngomong kayak gitu, kita pun jadi lupa nih, maksudnya kita kita karena terbawa happy, confident, jadi kita lupa yang kita nih punya Tuhan. Ini kalau saya ya gitu, jadinya kita melalui hari-harinya nih yang udah kayak confident aja, pasti jadi lah, pasti jadi gitu. Ternyata sekali lagi kalau Allah nggak berkehendak ya nggak akan jadi. Mau gimana kita sehatnya gitu loh, mau gimana kita walaupun kita melalui program bayi tabung, memang kalau Allah nggak berkehendak ya nggak jadi gitu guys. Jadi memang terpuruk ya. Jadi setelah melalui program bayi tabung yang pertama, saya dapat suntikan untuk menahan darah keluar ceritanya. Jadi walaupun itu sudah tanggal kita menstruasi, darah itu tidak akan keluar karena kita dapat penyuntik. Ya Allah, suntikannya sangat-sangat sakit. Jadi suntikan itu, dokternya sendiri pun bilang suntikan ini salah satu suntikan tersakit untuk macam-macam suntikan, karena yang disuntikan kebetulan dia disuntiknya di bagian paha ya. Itu bukan air, bukan cairan maksudnya, tapi minyak. Jadi memang sangat sakit, sangat nyeri rasa dia. Udah kayak gitu, setelah saya kan ikut tanggal menstruasi ya di handphone. Jadi kalau saya sudah lambat menstruasi akan dapat notification-nya gitu. Anda sudah terlambat 1 hari, 2 hari, 3 hari. Sampailah sudah terlambat seminggu, saya tuh seolah-olah kayak setiap hari pegang perut gitu loh guys. Kayak ngerasa saya nih hamil gitu ya. Udah, Masya Allah deh gitu rasanya. Akhirnya jadwalnya minggu kedua kita harus balik ke rumah sakit untuk ambil darah dan mengecek apakah betul hamil atau tidak gitu loh, bayi tabungnya berhasil apa enggak. Setelah dicek, ambil darah, cek urin ya, air kencing, ternyata negatif. Kalian boleh bayangkan nggak gimana downnya saya
terpuruknya saya setelah 2 minggu melalui yang saya setiap hari pegang perut gitu, yang saya ngerasa saya udah hamil karena kan nggak mens ya gitu. Ternyata enggak gitu. Jadinya setelah dari situ saya mulai merubah pola pikir saya yang dimana saya harus berpikir memang walaupun bayi ini walaupun ya program bayi ini si calon bayinya itu akan positifkan di luar rahim kita, tapi pencipta bayi ini kan Allah gitu loh guys. Jadinya saya udah mulai nggak mau terlalu banyak berharap, tapi saya melakukan lagi yang terbaik. Oke, jadinya saya konsultasi sama suami, sama dokter, karena waktu program bayi tabung yang pertama itu alhamdulillah telur saya banyak. Telur saya ada 21 dan yang nggak jadi cuma 1. Jadi total saya mempunyai telur 20 telur gitu ya. Dan sisanya itu di frozen kan. Nah, alhamdulillahnya gitu. Dan banyak juga dari teman-teman saya yang membuat bayi tabung, waktu dia pengambilan telur, opung pick up, dia hanya mempunyai telur 1 atau 2 gitu, yang mau nggak mau mereka nggak punya pilihan untuk pemilihan telur. Dan alhamdulillahnya saya dikasih rezeki telur banyak. Jadi pada waktu itu saya sama suami bilang, ya udahlah kita nyoba yang terakhir ya gitu. Kalau yang terakhir ini nggak jadi, ya udah, mungkin rezeki kita anak cuma 1 gitu. Kenapa kita mau coba 1 lagi? Karena kalau kita masih ada stok telur kita yang dalam frozen, kita akan mengeluarkan biaya separuhnya gitu. Tapi kalau kita nggak ada stok telur, kita akan harus memulai lagi program dari awal dan kita harus pembayarannya full. Pada waktu saya buat bayi tabung 5 tahun lalu itu biayanya lebih kurang 35.000 ringgit, kurang lebih hampir 100 juta ya guys. Dan kalau untuk IUI-nya itu 10.000, berarti kurang lebih 35 juta. Oke, saya teruskan ceritanya. Jadi untuk yang program kedua, dokternya menyarankan saya untuk lebih bisa memulai hidup sehat dulu. Karena faktor berat badan itu mempengaruhi ternyata guys. Faktor berat badan, apalagi ya kesehatan badan gitu loh, maksudnya kita nih pola hidupnya bagus apa enggak. Jadi setelah dari situ saya dikasih waktu untuk recovery badan selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu ya guys, karena saya pikir kita juga materi terbatas gitu ya, duit terbatas. Jadinya saya mau melakukan hal yang terbaik. Jadi kalaupun sampai tidak jadi, saya sudah nggak mikir lagi yang kayak aduh kenapa ya waktu itu tuh saya nggak buat gini dulu, kenapa ya kayaknya gitu loh. Jadi saya melakukan 100% full apa yang saya boleh buat gitu. Jadi setiap pagi saya bangun, saya jalan keliling rumah dulu, walaupun ya kayak cuman 5 atau 10 menit, dan itu bukan jogging ya, tapi kayak cuman jalan santai. Udah kayak gitu banyakin minum jus apa aja guys. Dia nggak perlu yang kayak oke, kalau untuk kesuburan harus jus ini, enggak. Yang saya ada wortel ya wortel saya jus. Wortel itu carrot ya teman-teman Malaysia. Yang adanya apel hijau saya jus gitu, yang adanya timun saya jus, nggak ada terkecuali harus apa gitu. Udah kayak gitu kita harus di waktu kita mau bikin IVF atau bayi tabung, kita kalau boleh mengkonsumsi putih telur rebusnya ayam kampung. Jadi dokter bilang itu bisa menjadi lem alami atau gam alami ya, dimana yang nanti telur pembuahan itu kan dia akan dimasukkan ke dalam rahim ya, dan itu hal yang bukan alami gitu maksudnya. Sedangkan kalau kita hamil alami, dia itu akan istilahnya sudah menempel dengan sendirinya gitu, sudah melekat dengan sendirinya. Tapi karena ini kita baru taruh, jadi besar kemungkinan dia mungkin akan gerak-gerak gitu ya kalau kayak kita melakukan aktivitas gitu. Nah, adanya kita mengkonsumsi putih telur rebus, dia boleh menjadi perekat alami gitu. Jadi selama 3 bulan itu saya mengkonsumsi putih telur rebus ayam kampung 1 hari 3 hingga 5. Kalian bisa bayangin gak? Itu juga salah satu pengorbanan ya. Kalau mau dibilang waktu kita buang angin atau buang air, jangan ditanya, pasti busuk banget baunya. Karena kalian boleh bayangin gak? Putih telur itu kan lumayan bau ya, apalagi kita konsumsi setiap hari. Nah,
Tapi dengan adanya kita konsumsi putih telur rebus itu otomatis jadi penurunan berat badan gitu loh, karena kan makan sehat gitu ya. Nah, terus kayak nggak banyak buat capek dulu, selalu pikiran positif, karena di saat kita sedih, kita stres itu akan merusak hormon gitu. Jadi setelah 3 bulan itu kita pergi lagi ke hospital, konsultasi, dan akan ada untuk penyuntikan juga nih, tapi prosesnya tidak selama yang kita proses di awal gitu. Kayak waktu di awal kan 1 bulan kita penyuntikan. Untuk proses kedua itu karena telur kita sudah ada stok, jadi kita hanya penyuntikan selama 7 hingga 10 hari gitu ya. Nah, udah kayak gitu lagi, pengorbanannya lagi itu bisa dibilang 2 atau 3 hari sekali kita harus pergi ke rumah sakit untuk pengambilan darah. Karena dia mau lihat nih, obat yang kita suntikin itu masuk nggak ke peredaran darah kita. Jadi kalau, saya nggak tahu ya kalian bisa ngeliat enggak, tapi di nadi saya yang ini nih, kalian bisa lihat ya, banyak bintik-bintik tuh, bintik-bintik kayak penyakit kulit gitu. Itu karena sebanyak itu jarum yang masuk untuk pengecekan darah gitu guys. Jadi setelah kita ke hospital lagi untuk program yang ketiga berarti ya, karena yang pertama IUI nggak jadi, IVF pertama nggak jadi, so ini program yang ketiga. Itu kita request minta dimasukin telurnya lebih dari 1. Sekali lagi dokter, kebetulan yang saya dapat dokter ini dokter yang nggak begitu mau sharing apa aja sih gitu yang boleh dibuat gitu loh hasilnya gitu ya. Jadi dokter ini menunggu dari kita yang menanyakan gitu loh. Jadinya dokter itu di awal juga dia bilang, pada awal ya, dia bilang boleh nih masukin 2 atau 3 telur gitu, karena melihat umur saya yang belum begitu tua, jadi kita juga udah oke nih gitu, kita boleh deh masukin 2 atau 3 telur. Tapi ternyata pas di hari H pemasukan telur bayi tabung, dokter hanya memasukkan 1 telur, karena lagi-lagi dia bilang saya dan suami sehat. Nah, namanya kita nggak ada pengalaman ya, jadi ya udahlah ikut aja gitu apa yang dokter bilang. Ternyata ya itu nggak jadi gitu. Akhirnya untuk yang kedua kita nih benar-benar bilang sama dokter, nggak mau 1 ya dok, karena setelah program ini kalau nggak jadi kita nggak mau buat lagi gitu. Nggak apa-apa, udah kalau boleh masukin 2 atau 3. Nah udah kayak gitu pas dokter itu cek, oke kita masukin 2 ya, karena grade-nya semua bagus nih. Yang satu grade E+, yang satu lagi E++ gitu. Jadi alhamdulillah grade yang masuk ini, Ahmad Johansyah ini grade yang tinggi gitu, jadi dimasukin 2. Setelah itu di saat yang 3 bulan saya recovery itu saya banyak scroll video, saya banyak lihat YouTube, banyak baca Google gitu ya. Ternyata alangkah baiknya setelah baby itu masuk, telur itu masuk, kita bed rest selama 2 jam di dalam rumah sakit. Setelah itu kencing pun kalau boleh kita dipasangkan selang untuk buang air kecil gitu ya. Jadi itu semua saya udah request sama rumah sakit. Karena yang pertama enggak guys, setelah telur dimasukkan dokter itu bilang oke, udah boleh pulang. Jadi sempat aneh juga sih gitu, sempat heran, tapi ya udahlah gitu, kita ikutin aja, namanya pasiennya pasti ikut apa kata dokter gitu loh. Tapi setelah mengikut dari pelajaran, pengalaman, akhirnya saya request, sampai saya bilang gini sama suami, nggak apa-apa lah kalau kita ada cas lebih, karena kita mau buat kepuasan diri kita gitu loh, kalau sampai endingnya nggak jadi ya. Jadi saya request mau tiduran dulu di rumah sakit selama 2 jam, mau pasang selang untuk kencing gitu guys. Jadi setelah itu waktunya pembayaran, kita aneh loh, kok nggak ada pembayaran lebih ya, nggak dikenakan cas gitu untuk yang semua saya request. Ternyata dokter itu bilang, enggak, itu fasilitas dari rumah sakit. Loh, tapi kenapa yang waktu pertama itu kita nggak ditawarkan gitu loh. Dan dokter itu bilang, karena kalian nggak request. Ya, seperti itulah. Jadi mudah-mudahan video saya ini bisa dijadikan pengalaman atau pengajaran untuk kalian ya. Kita harus kita yang aktif gitu, harus banyak yang kita yang nanya, karena duit nggak sedikit kita keluarkan. Dan satu lagi yang saya request, saya tidak ingin adanya penyuntikan si minyak itu untuk pemberhenti darah. Jadi dokter bilang, oke, kita tidak berikan suntikan itu. Jadi anytime anytime kamu keluar darah mens, berarti itu tandanya bayi tabung gagal. Ya Allah, kalian bayangin ya,
Jadi di saat saya udah ada notification saya telat datang bulan itu, setiap kali saya mau ke kamar mandi saya akan baca sholawat, saya akan nervous karena yang pikiran saya kalau saya buka celana ada bercak darah tandanya gagal, itu aja. Jadi hari per hari itu dilalui dengan adanya paranoid kalau mau pergi ke toilet gitu loh, karena saya nggak sanggup untuk saya buka celana dan saya ngeliat bercak dengan adanya pengalaman saya dua kali program itu gagal gitu. Akhirnya pada satu momen waktu itu udah telat ke 6 hari karena saya nggak tahan deg-degan terus gitu ya setiap harinya, jadi saya memutuskan untuk tes pregnancy test gitu. Dan waktu itu saya ingat lagi, saya cek pregnancy test itu jam 2 malam kalau nggak salah guys, karena tiba-tiba kebangun gitu ya, tiba-tiba cek, dan kalian tahu apa yang keluar? Hanya satu garis. Itu lumayan loh guys, saya nunggunya 5 menit gitu deh di dalam kamar mandi ya, ternyata dia cuma ada satu garis. Di saat itu saya tapi pregnancy test itu saya simpen karena waktu itu suami bilang nggak usah lagi ngetes ya gitu, nanti jadinya stres gitu. Akhirnya saya nggak berani buang karena saya takut suami ngeliat di tempat sampah, jadi saya simpan di dalam lemari saya. Tapi pas saya udah kembali ke kasur gitu ya, saya nangis yang kayak ya Allah, kenapa sesusah ini ya, semua saya udah lakukan, semua saya udah buat gitu, tapi ternyata nggak ada gitu. Frustasi pada detik itu tuh kayak seolah-olah tuh saya lagi keruntuhan semua dunia deh guys. Maksudnya ya Allah, hanya Allah aja yang tahu gimana rasa hati saya. Sampai akhirnya tidur, bangun jam 7, udah saya mau buka lemari gitu, mau buang si pregnancy test. Ternyata pas saya pandang lagi dia garis 2 guys, garis 2 tapi sangat-sangat redup ya, namanya juga baru terlambat 6 hari ya gitu. Harusnya kan kita cek di saat terlambat 10 hingga 14 hari gitu. Akhirnya saya cerita sama suami, waktu saya ngomong itu kaki saya udah gemetar, saya nggak sanggup berdiri, suara saya aja juga gemetar gitu. Kalian bayangin ya 8 tahun, setiap kali lambat mens pasti beli pregnancy test, ada kali mungkin 1 dus gitu pregnancy test saya yang semua hasilnya negatif. Jadi di saat ngelihat garis 2 tuh kayak ya Allah, walaupun saya udah punya anak yang nomor 1 ya, tapi kan jaraknya jauh gitu. Akhirnya ya udah pergi ke hospital, ambil darah yang paling penting karena kan terlambatnya baru 6 harian gitu ya. Jadi harus dipastikan dengan adanya pengambilan darah untuk melihat hasil HCG kalau nggak salah. Dan alhamdulillah positif, dan sampai sekarang anak saya sehat alhamdulillah. Tapi dari 2 telur yang masuk hanya jadi 1. Jadi at least kalau kalian punya telur di atas 3 gitu, masukin aja, bilang ke dokter nggak apa-apa. Karena yang ada di pikiran saya, kalau kita telur lebih dari 1, kalau 1 nggak ada, 1 masih ada. Tapi kalau kita masukin 1, kalau nggak ada ya kita nggak ada stok gitu loh guys, maksudnya ya. Jadi berpikir positif, kalian harus lagi lebih mengikhlaskan bahwanya walaupun kalian mengeluarkan duit, walaupun bayi itu tidak terjadi secara pembuahan alami di dalam rahim kita, tapi semua atas kehendak Allah gitu, atas kehendak Tuhan kita gitu ya. Jadinya untuk kalian yang lihat video ini, agama apapun kalian tetap mempunyai Tuhan. Namanya Tuhan itu ialah pencipta kita semua, jadi kalian harus kembalikan lagi semua kepada penciptanya gitu. Jangan putus asa, hidup sehat, dan jangan lupa putih telur itu memang salah satu hal yang terpenting menurut saya, terbaik untuk menjadikan perekat alami. Dan di saat setelah bayi itu masuk ya, telur itu, pembuahan itu masuk, jangan banyak melakukan kegiatan dulu nih, karena waktu itu aja kayak saya hampir 1-2 bulan nggak pergi mall. Udah gitu yang saya suka masak jadinya kayak cuman ya udah duduk aja, harus ikhlas aja gitu. Tapi satu hal harus happy, jangan scroll atau baca atau lihat YouTube yang membuat kita stres gitu ya. Kayak saya waktu itu saya searchingnya itu bayi tabung yang berhasil gitu, keberhasilan bayi tabung gitu guys, jadinya membuat kita lebih semangat lagi. So mudah-mudahan video saya ini membantu untuk kalian yang tengah melakukan program bayi tabung. Semangat, bayi tabung tuh tetap anak kita, tetap
darah daging kita nggak ada yang berubah, hanya saja pembuahannya itu kita menumpang di laboratorium sebelum dimasukkan ke perut kita gitu guys ya. Jadi untuk kalian semua jangan lupa tekan like, comment, subscribe. Semoga cerita pengalaman saya sangat-sangat membantu untuk kalian ya. Assalamualaikum, bye.